فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Jami'us Shahih karya Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Tayyib, ada yang perlu ana perbaiki. Semalam memang mata sering letih, jadi lihatnya tak tepat. Jadi hadis yang dipilih oleh Al-Imam Al-Wadi'i lafadznya adalah khairukum. Nah, kalau lafadznya adalah khairukum, ini memang ada riwayat Waqi'. Cuma ana kemarin karena silap menyangka itu khiyarukum, ya tidak mendapatkan. Kalau khiyarukum memang ini adalah lafadz dari Abdurrahman bin Mahdi. Dua-duanya memang gurunya Imam Ahmad. Cuma lafadznya Waqi' adalah khairukum. Yang ini memang ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi yang disebutkan Imam Al-Wadi'i sudah jelas, sudah betul. Lafadznya khairukum, bukan khiyarukum. Kemudian kita lanjutkan untuk riwayat yang berikutnya, masih terkait dengan hadis yang ketujuh. Kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah wa qala rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah berkata, haddatsana Waqi'. Ini telah kita lewati rawinya kemarin ya, biografinya. Beliau adalah Abu Sufyan Waqi' ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi Tinnin. Dan sebagai tambahan, setelah wafatnya Abdurrahman ibnul Mubarak rahimahullah, maka yang mengajar di majelisnya beliau adalah Waqi' ibnul Jarrah, sebagaimana disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala. Tatkala Abdurrahman wafat, siapa tadi? Imam Ibnul Mubarak wafat, maka yang menggantikan beliau adalah Waqi' ibnul Jarrah. Qal haddatsana Hammad ibnu Salamah. Ini rawinya telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lampau. Beliau adalah Abu Salamah Al-Basri. An Muhammad ibni Ziyad. Muhammad bin Ziyad juga telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Beliau adalah Quraisy Abul Harith Al-Madani, tinggalnya di Basrah, tabi'iyun siqah. Tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, ma'ruf. Tayyib. Berarti apa ini? Dua yang pertama Irak, dua yang terakhir adalah Madani ya. Tayyib. Waqi' ibnul Jarrah Kufi, Hammad bin Salamah Basri. Jadi dua-duanya Irak. Muhammad bin Ziyad ini Madani, tapi juga tinggal di Basrah. Abu Hurairah Yamani, tinggal di Madinah. Jadi boleh juga kita katakan macam tadi, boleh juga kita katakan tiga yang pertama adalah Irak. Nah, dua yang terakhir Muhammad bin Ziyad, boleh ikut yang tadi, boleh ikut yang ini, adalah Madani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum islaman. Kalau dalam riwayat yang kemarin apa? Khairukum fil Islam. Kalau ini khairukum islaman. Jadi islaman di sini sebagai apa di situ kalau di dalam i'rabnya, yaitu tamyiz. Orang yang terbaik di antara kalian dalam masalah apanya? Dalam masalah keislamannya. Ahasinukum akhlaqa adalah orang-orang yang paling baik di antara kalian dalam masalah akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bertingkat-tingkat, kata para ulama. Ada yang Islamnya mengikuti dasarnya, yaitu sekedar rukun Islam saja. Ada yang menyempurnakan dan memperbagusnya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan dalil-dalil tentang keutamaan akhlak banyak sekali. Dan nanti akan dibahas secara khusus oleh Al-Imam Al-Wadi'i dalam Kitabul Adab. Semoga umur kita sampai ke sana. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya derajat yang tertinggi itu didapatkan dengan bagusnya akhlak. Ma'ruf, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain, dari Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Abi Darda, mengatakan apa itu? Ma min amalin
yudha'u alal mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa inna rajula la yablughu darajata as-shalah darajata al-musalli was-shaim bi husnil khuluq. Dan sungguh seseorang itu mampu mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat dengan akhlak yang baik. Kita tahu dalil-dalil banyak sekali menunjukkan bahwasanya amalan yang terbaik adalah sholat. Dan Rasulullah memerintahkan Abu Umamah untuk banyak berpuasa karena tak ada amalan yang semisal dengan itu. Namun ternyata akhlak yang bagus itu mampu mencapai derajat-derajat yang tinggi tadi, menunjukkan betapa tingginya derajat akhlak yang mulia. Maka di sini sangat digalakkan untuk kita masuk Islam secara keseluruhan. Bukan hanya memilih-milih, oh saya milih tauhid saja, oh saya milih akidah, oh saya milih manhaj saja, oh saya milih fikih saja. Tak, semuanya. Allah memerintahkan masuk Islam secara keseluruhan, semuanya. Jangan meremehkan satu dan menumpukan pada satunya semata, tapi semua. Walaupun tentunya priority itu ada. Dan juga termasuk dari akhlak yang baik adalah kita setia kepada Allah, kita berbuat, kita menjalankan tauhid, tidak malah berbuat syirik. Kita mengikuti sunnah Nabi, bukan malah membuat bid'ah, karena ini juga bagian dari akhlak. Karena termasuk akhlak pada Allah dan Rasulnya adalah tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Itu juga akhlak. Karena kalau malah mendahului Allah dan Rasulnya berarti ini akhlaknya buruk. Sebagian orang memburuk-burukkan anak muda dengan alasan mendahului orang tua. Memang mendahului orang tua ini bukan akhlak yang baik. Walaupun itu pun seringkali juga harus diperinci lagi. Tapi secara umum memang apa? Mendahului orang tua itu bukan akhlak yang baik. Karena Nabi menyuruh untuk mendahulukan yang tua. Tapi kalau itu saja bukan akhlak yang baik, bagaimana dengan mendahului Allah dan Rasulnya? Berani membuat bid'ah, itu jauh lebih buruk lagi. Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu jangan kalian mengucapkan sesuatu, yaitu bicara tentang agama ini, sehinggalah Allah dan Rasulnya mengucapkan itu. Jangan kalian menghukumi sesuatu sehinggalah Allah dan Rasulnya yang menghukumi, dan seterusnya. Sebagaimana yang sering diulang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Utsaimin di dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu bahwasanya at-takfir hukmullah, pengkafiran adalah hukum Allah, hukum syar'i, yaitu tak boleh kita mengkafirkan orang sehinggalah Allah dan Rasulnya yang menetapkan orang seperti ini adalah kafir. Tidak boleh bermudah-mudah, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya masalah seperti ini juga termasuk dari akhlak. Jadi akhlak bukan sekedar senyum kepada orang lain, salam kepada orang lain, memberi hadiah. Bukan hanya itu, akhlak kepada Allah dan Rasul juga wajib dipelihara. Demikian pula akhlak kepada para salaf, mereka adalah pendahulu kita. Jangan malah dengan alasan perasaan, dengan alasan sekedar memakai akal, maka ajaran salaf dibelakangkan dengan semata-mata emosional dan dendam. Akhirnya tidak mau lagi ikut ajaran salaf yang hakiki. Karena apa? Itu bukan akhlak yang betul yang seperti itu. Tayyib. Kemudian Rasulullah menutup dengan kalimat idza faquhu, jika mereka itu faqih. Ini menunjukkan bahwasanya tolok ukur khairiyah yang hakiki adalah kefakihan, yaitu kedalaman ilmu, bukan semata-mata bersyahadat, bukan semata-mata saya punya akhlak yang bagus kepada orang. Tapi lihat, Anda membina itu di atas ilmu, tahu memang ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka saya taat, ataukah semata-mata untuk mencari muka, semata-mata untuk mencari pujian. Nah, ini diketahui lewat fikih dia. Dengan fikih dia tahu apa yang harus diprioritikan. Dengan fikih dia tahu untuk siapa dia beribadah dan bagaimana caranya. Tanpa fikih, yaitu tanpa memahami ilmu agama, maka boleh jadi amalan gugur dalam keadaan dia tidak sadar. Boleh jadi dia salah jalan dalam keadaan dia tidak mengetahui. Maka syarat khairiyah disebutkan oleh Nabi di sini apa? Idza faquhu,
jika mereka itu faqih, yaitu memahami agama ini. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Hamad bin Salamah dan seterusnya. Kalimatnya khairukum. Ini menunjukkan riwayat Abdurrahman bin Mahdi lebih luas daripada riwayat Waqi' ibnu Jarrah dalam hadis ini. Abdurrahman meriwayatkan khiyarukum dan meriwayatkan khairukum. Sementara Waqi' hanya meriwayatkan khairukum saja. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Al-hadisu as-samin, hadis yang ke-8. Qala al-Imamul Wadi'i rahimahullah, qala al-Imamu Ahmad rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair wa Ya'la. Qala haddatsana Utsman Ibnu Hakim wa Abu Badr. Masya Allah ya. Tabaqat pertama 2 guru, tabaqat berikutnya juga 2 guru. Dua-dua. Baru yang berikutnya ya satu-satu seperti biasa. An Utsman bin Hakim, an Muhammad ibni Ka'ab al-Quradhi, an Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala Ya'la fi hadisihi sami'tu Muawiyah, yaitu bukan qala tapi sami'tu. Bukan an Muawiyah tapi sami'tu. Berarti yang an siapa ini? Riwayat Ibnu Numair. Baik. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala hadhil a'wad. Kata Muawiyah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas kayu-kayu ini, a'wad, kayu. Maksudnya apa? Yaitu tatkala Muawiyah berkunjung ke Madinah, ini sering hadis pola macam ini. Tatkala Muawiyah berkunjung ke Madinah, Muawiyah tinggalnya di Syam. Karena beliau di masa pemerintahan Umar ibn Khattab, dia diperintahkan untuk pindah ke Syam, jadi gubernur Syam dan berjihad melawan orang-orang Romawi dan seterusnya. Ketika Muawiyah berkuasa, dia sering berkunjung ke Madinah. Bukan sering, tapi berkali-kali berkunjung ke Madinah, berkhutbah di atas mimbar Rasul. Di antaranya ini, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas kayu-kayu ini, yaitu di atas mimbar ini. Allahumma la mani alima a'toid. Berarti awalnya adalah berupa doa, berarti ya. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau berikan. Ini umum. Baik itu pemberian berupa makanan, minuman, ketentraman, keselamatan, ataupun juga kecerdasan, apalagi misalkan yaitu ilmu yang tinggi. Demikian pula berbagai rezeki. Maka karena ini adalah dari Allah, maka tak boleh kita saling mendengki. Ini pemberian Allah. Kita bersyukur dan bergembira tatkala saudara kita mendapatkan nikmat tanpa kita mendengki. Kemudian wala mu'tiya lima mana'at, tak ada yang mampu memberikan apa yang engkau halangi. Betul-betul pemberian rezeki ini dari Allah. Tak ada yang mampu untuk menahan pemberian Allah Ta'ala. Baik. Maka hendaknya ahli tauhid, hendaknya kaum muslimin, mereka betul-betul memurnikan tauhid pada Allah, mintanya pada Allah, berharapnya pada Allah, jangan pada makhluk. Baik. Kalau Allah berkehendak untuk memberi, tak ada yang mampu menghalangi, walaupun satu dunia berusaha menghalangi. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah menghendaki untuk suatu kenikmatan tidak sampai kepada kita, walaupun satu dunia berusaha membantu kita, kita tidak akan mendapatkannya. Maka berharapnya adalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kemudian ditutup dengan mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan menjadikan dia faqih di dalam agama ini. Ini menunjukkan bahwasanya manatul khairiyah adalah apa? Al-fiqhu fiddin. Tempat digantungkannya kebaikan dan sifat terbaik adalah pada pemahaman terhadap agama ini. Nabi tidak mengatakan kebaikan agama ini, kebaikan dilihat dari harta atau mungkin apa derajat kebangsawanan atau dia dari negara mana. Tidak demikian. Tapi lihat apakah dia faqih di dalam agama ini ataukah tidak.
Tentunya fakih yang hakiki bukan seperti Yahudi, punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, punya ilmu tapi malah menyelisihinya. Tetapi fakih yang hakiki adalah mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan para salaf menyebutkan istilah fakih adalah untuk orang yang setelah berilmu dia mengamalkannya. Ilmu yang ada amalan di situ, bukan sekedar menumpuk ilmu setelah itu menjadikan ilmu itu alasan-alasan dan cara untuk menyelisihi kebenaran, bukan macam itu. Kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah, hadza haditsun sahih wa akhiruhu muttafaqun alaih. Ini adalah hadis yang sahih dan akhirnya ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya, bahkan asal hadisnya memang muttafaqun alaih dari Muawiyah, sama sahabatnya adalah Muawiyah. Gimana lafaz hadisnya? Oh, sebentar, kita habiskan dulu kalam Imam Al-Wadi'i. Wa Abu Badr huwa Syuja' ibnul Walid. Tayyib. Lafaznya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kalau riwayat Bukhari dan Muslim ini dari jalur Humaid bin Abdurrahman dari Muawiyah. Kalau yang tadi riwayat siapa itu? Utsman bin Hakim dari Muawiyah. Jadi untuk riwayat Bukhari Muslim yaitu sami'tu Muawiyah khatiban. Saya mendengar Muawiyah berkhutbah, yaqul, mengatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan jadikan dia faqih di dalam agama ini. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya ini hanyalah pembagi, sementara Allah lah yang memberi. Jadi ada keterkaitan ya. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad tadi yang diambil oleh Imam Al-Wadi'i, ada keterkaitan yaitu Allah memberi. Kalau Allah memberi tak ada yang mampu menghalangi. Kalau Allah menghalangi, Allah menahan, tak ada yang mampu memberi. Adapun kalau dalam riwayat Bukhari Muslim, apa itu? Innama ana qasim wallahu yu'ti. Hanyalah saya ini pembagi dan Allah lah yang memberi. Kalau dalam riwayat Bukhari, fallahu huwal mu'ti. Allah itulah yang memberi. Kemudian ada tambahan yang bagus dalam riwayat Bukhari Muslim, walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah. Akan terus-menerus umat ini tegak di atas ajaran Allah. Ya, dibanding dengan umat-umat yang lain, jelas umat Muhammad tegak di atas ajaran Allah. Walaupun ketika diteliti bukan semuanya, tapi hanya kelompok tertentu yang setia, yang lain-lain, yang mayoritas, yang 72 kelompok ternyata menyelisihi itu. Hanya satu yang setia, yaitu yang ikut Nabi dan para sahabat. Kemudian, la yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan mereka, tidak merugikan mereka, orang yang menyelisihi mereka. Karena Allah yang menjadi wali, Allah yang menjadi penolong. Maka orang yang setia kepada Allah tidak rugi. Hanya saja ujian-ujian yang ada ya menambah pahala, meninggikan derajat, sekaligus menghapus dosa. Karena yang namanya Taifah Mansurah bukan maksum. Kesalahan akan selalu ada, kekurangan akan selalu ada. Tapi kebenaran yang dibawa memang wajib untuk ditaati. Walaupun orangnya tidak maksum dan ya salah, terkadang salah itu ada aja. Di kalangan sahabat saja ada yang memilih nasihat dengan cara begini, ada yang memilih dengan cara itu. Ada yang bahkan dengan cara memukul. Ada beberapa cara dan tidak maksum, antar individu sahabat tidak maksum. Tetapi kalau yang diucapkan dan diajarkan adalah kebenaran, wajib ditaati. Tak boleh dengan alasan, oh engkau caramu kasar, engkau caramu frontal, kemudian kebenaran ditolak, itu tak boleh. Kebenaran dari Allah, kekurangan yang ada dipikul oleh pelakunya. Kewajiban kita kalau kita diberi nasihat adalah wajib menerima nasihat itu kalau nasihatnya sesuai dalil. Baik. Kemudian di akhir hadisnya hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah datang urusan Allah, yaitu angin selembut sutra yang datang dari Syam dan Yaman yang mengambil ruh setiap orang mukmin. Nah, ini yang di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kalau yang di dalam riwayat Imam Ahmad yang tadi adalah kita lewati. Adapun rawi-rawinya, ini sebagian rawinya baru semua ya untuk di dalam Daras Jami'us Shahih ini. Abdullah bin Numair, guru Imam Ahmad, Ibnu Numair, guru Imam Ahmad, beliau adalah Abdullah.
Adapun kalau dalam riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Numair beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Tapi untuk yang gurunya Imam Ahmad ini adalah Abdullah bin Numair. Beliau adalah Abu Hisham. Abu Hisham Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Khariti. Siqah, beliau Kufi, tinggalnya di Kufah, jadi Irak lagi ya. Termasuk dari Rijal Kutubus Sittah. Apakah mungkin Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah? Bukan mustahil, karena Imam Bukhari juga sering menyertai Imam Ahmad di dalam masalah belajar ke guru yang tua-tua, yaitu mampu mencapai level itu. Kemudian yang menjadi teman Ibnu Numair dalam riwayat ini siapa? Ya'la. Ya'la guru Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Yusuf Ya'la bin Ubaid. Abu Yusuf Ya'la bin Ubaid Al-Kufi. Siqah, termasuk juga dalam Rijal Kutubus Sittah. Nah, kemudian guru mereka berdua Utsman bin Hakim, beliau adalah Abu Sahal. Utsman bin Hakim Al-Ansari dari Aus, Madani summa Kufi, Siqah. Jadi ini masih Kufah juga, Irak. Kemudian di situ Abu Badr. Abu Badr beliau adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i, Syuja ibnul Walid Al-Kufi, Siqah, murid dari A'mash. Jadi Kufi juga lagi. Kemudian meriwayatkan dari siapa ini? Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, beliau adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah Madani. Ya, sekarang sanadnya adalah Madaniyun. Tapi tinggalnya Kufi juga, aywa. Beliau Madani di Kufah. Jadi lagi-lagi adalah Kufi. Baik. Cuma apa? Beliau tinggal di Kufah, tapi kemudian kembali lagi ke Madinah. Jadi tak masalah dinisbatkan ke Madani atau Kufi, tidak masalah. Beliau tabi'iyun siqah, termasuk rijal dalam Kutubus Sittah juga. Nah, kemudian Utsman, siapa tadi? Guru Utsman, beliau adalah Muawiyah. Bukan guru Utsman ya. Tadi siapa? Yaitu Muhammad bin Ka'ab, ya. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah Abu Abdurrahman. Masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Ada yang mengatakan sebelum itu, tapi dalam jarak yang dekat-dekat. Umar ibn Khattab menjadikan beliau sebagai pemerintah di Syam setelah saudaranya itu Yazid bin Abi Sufyan. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan ditetapkan Muawiyah tetap di sana, terus berjihad di sana. Demikian pula di masa pemerintahan Ali, Muawiyah tetap di sana, tapi ya maklum ada peperangan karena terbunuhnya Utsman itu. Beliau memerintah selama berapa tahun di Syam itu, yaitu sebagai gubernur Syam, yaitu selama 20 tahun. Adapun setelah jadi khalifah, beliau di sana berapa? 20 tahun juga, berarti kurang lebih di Syam berapa tahun ya? 40 tahun beliau di Syam sehingga wafat. Umurnya berapa ketika wafat? Yaitu 78 tahun. Masya Allah ya. Panjang, 78 tahun. Beliau adalah salah satu dari katabatil wahyi, pencatat wahyu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.